Lid, lihat deh laporan dari tim produksi ini, mereka buat perubahan di kualitas produk dan bakal berpengaruh ke harga jualnya. Serius, kalau kayak gitu bisa kena nih bagian pemasaran. Iya nih, makanya bingung juga nggak sih kita, bisa-bisa target pasar kita lari semuanya gara-gara ini. Terus gimana dong sekarang? Gini aja deh, aku ke ruangan staf produksi minta penjelasan lebih lanjut ke mereka. Ya sih bener, mending minta penjelasan dulu aja. Ya udah, oke. Misi Bunga, boleh ngobrol sebentar? Oh boleh, silakan duduk. Oke, terima kasih sebelumnya. Mau ngobrolin apa ya, Ra? Oke, jadi gini Bung, aku udah baca hasil laporan dari tim produksi, di mana di laporan tersebut itu dibahas tentang mengenai perubahan kualitas produk, dan juga itu mempengaruhi harga jual nantinya. Iya bener, dari tim produksi itu banyak melakukan perubahan terhadap kualitas produk. Itu biar kita tuh bisa bersaing gitu loh di pasaran. Nah, kita tuh otomatis pemasok barangnya juga ikut naik harganya. Iya, tapi menurut tim marketing, harga tersebut itu nggak sesuai sama tren harga pasar sekarang. Dan kita juga harus memikirkan target pasar. Nah, masalahnya Ra, dari kita tim produksi itu udah mikirin secara matang tuh tentang perubahannya. Kita juga udah kayak udah mempunyai rencana yang benar-benar bisa langsung diaplikasikan. Ya nggak bisa sembarangan gitu dong, Bung. Harga yang tim produksi tentuin itu nggak sesuai dengan tren harga pasar sekarang. Dan itu jauh banget gapnya. Aku paham kekhawatiran kamu, tapi coba deh kita pikirin. Kalau kita memperbaiki kualitas produk, otomatis kita tuh bisa meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Dan juga kita tuh bisa memperbaiki merek. Dari tim produksi juga udah melakukan penelitian dan penguji coba terhadap bahan baku yang akan digunakan saat produksi. Tapi efeknya harga produk jadi naik signifikan. Gimana kita bisa bersaing dengan kompetitor yang harga produknya lebih rendah? Ya itu tugas tim marketing dong. Kalian harus mikirin gimana caranya produk kita tuh bisa berjalan dengan lancar. Halo? Tahu nggak sih kita ada konflik gede banget nih sama tim produksi. Iya, aku dengar-dengar juga gitu. Emang kenapa sih? Jadi gini, tim produksi mau ningkatin kualitas produk, tapi harganya jadi tinggi. Mereka nggak lihat situasi pasar kita gimana. Iya sih, aku kira mereka bakal mikirin itu. Harga biar target pasar kita sebelumnya tuh nggak keberatan. Kan aku udah bilang sebelumnya. Kalau ngertiin tren harga pasar itu penting banget. Tapi kayaknya mereka nggak mikirin itu deh. Benar juga sih, kalau harga kelewat mahal kan otomatis target pasar kita bakal berkurang ya. Yang bener aja, rugi dong. Bener, aku juga ngerti kok maksudnya mereka. Mereka pengen produk kita tuh kualitasnya bagus. Tapi kayaknya nggak begitu deh menurutku. Gimana ya caranya biar dapat solusinya? Lapor dulu aja nggak sih ke Pak Teo, sekalian kita yang lapor. Bener juga sih, ya udah yuk. Selamat siang, silakan duduk. Jadi ada masalah apa? Kami ingin menyampaikan laporan dari tim produksi, Pak. Tadi staf marketing 1 sudah menerima laporan tersebut dan ternyata dari tim produksi menginginkan agar harga produk dinaikkan karena kualitas produk meningkat. Namun ternyata harga yang mereka minta itu tidak sesuai dengan target pasar kita, Pak. Dan masalahnya sekarang belum menemui titik terangnya. Baik, untuk masalah ini akan saya sampaikan ke pimpinan perusahaan. Terima kasih banyak atas informasinya. Itu terima kasih Pak, kami permisi dulu ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Teo. Silakan duduk. Jadi ada perlu apa? Jadi begini, Pak. Saya mendapat laporan dari tim marketing saya bahwa tim produsen ingin meningkatkan kualitas produk dan juga sekaligus meningkatkan harga pasar dari produk kita. Saya khawatir dengan meningkatnya harga dari produk kita akan kehilangan calon-calon pembeli kita. Dan untuk masalah itu tersendiri, tim marketing belum menemukan titik terangnya, Pak. Makanya sebelumnya kalian tidak mendiskusikannya terlebih dahulu. Tim kami langsung mendapat laporan dari tim produksi. Dan juga kami tidak memiliki waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Begitu ya, sepertinya saya harus mengadakan rapat terkait hal tersebut.
Nanti saya akan informasikan lebih lanjut melalui sekretaris saya dan terima kasih atas informasinya. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Sip. Selamat siang, Pak. Ada yang dapat saya bantu? Siang Bu Putri, tolong buatkan undangan rapat sore nanti jam 15 di ruang meeting untuk tim marketing, produksi, dan 2 staf humas. Rapat kali ini bertujuan untuk membahas masalah pembaruan kualitas produk yang menjadi masalah saat ini. Tolong disegerakan ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Hari ini Pak Dias akan mengadakan rapat bersama tim marketing, tim produksi, dan 2 staf humas. Untuk undangannya saya telah kirim melalui email, tolong teruskan kepada tim marketing dan tim produksi ya. Baik Bu, apa ada hal lain lagi? Oh iya, tolong buatkan presensi untuk rapat nanti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selamat sore hadirin yang terhormat. Perkenalkan saya Azahra Ayu Permata sebagai moderator pada rapat sore hari ini. Di sore hari ini kita akan membahas masalah terkait peningkatan kualitas produk perusahaan, di mana topik ini sangat krusial bagi perusahaan ini untuk kedepannya. Saya harap dalam rapat sore hari ini kita semua bisa berdiskusi dengan terbuka, konstruktif, dan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik untuk tujuan perusahaan kali ini. Selanjutnya, silakan untuk Kamala membacakan laporan permasalahan. Baik, terima kasih Zahra atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut akan saya bacakan laporan terkait. Laporan permasalahan, perbaikan kualitas produk dan harga yang melebihi tren pasar. Latar belakang. Perusahaan telah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perbaikan kualitas produk dengan menjaga harga yang kompetitif di pasaran. Kualitas produk yang ditingkatkan merupakan langkah yang diharapkan untuk memperbaiki reputasi merek dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, peningkatan harga yang berlebihan berpotensi mengurangi daya tarik produk di pasar dan mengurangi jumlah pelanggan yang dijangkau. Permasalahan yang pertama, harga yang melebihi tren pasar. Saat ini harga produk kami cenderung melebihi rata-rata harga pasar untuk produk sejenis. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam menarik pelanggan, terutama mereka yang cenderung memilih produk berdasarkan pertimbangan harga. Permasalahan yang kedua, dampak pada target pasar. Harga yang tinggi telah mengurangi daya saing produk di segmen pasar tertentu. Pelanggan yang sensitif terhadap harga atau memilih anggaran terbatas mungkin beralih ke produk pesaing yang menawarkan nilai yang lebih baik untuk uang mereka. Permasalahan ketiga, penurunan penjualan. Penurunan dalam jumlah pelanggan atau tingkat konversi dapat diidentifikasi sebagai hasil langsung
dari harga yang melebihi ekspektasi pasar. Ini mengarah pada penurunan pendapatan dan laba. Permasalahan yang keempat, reputasi merek. Jika harga yang tinggi tidak diimbangi dengan nilai yang dianggap setara atau lebih baik oleh pelanggan, ini dapat merusak reputasi merek dan persepsi pelanggan tentang nilai produk. Dampak jangka pendek. Yang pertama, penurunan penjualan. Perusahaan beresiko mengalami penurunan penjualan karena harga yang tinggi, mengurangi daya tarik produk di pasar. Yang kedua, ketidakpuasan pelanggan. Pelanggan yang tidak puas dengan harga yang kemungkinan besar akan mencari alternatif yang lebih terjangkau, yang dapat merugikan loyalitas merek. Baik, terima kasih Kamala atas laporan yang telah diberikan. Selanjutnya dipersilakan untuk tim produksi memaparkan presentasinya. Selamat sore para hadirin yang terhormat. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang terjadi pada perusahaan kita. Di sini saya sebagai pimpinan produksi ingin menjelaskan dari sisi tim produksi terkait perubahan harga pada perusahaan kita. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Tim produksi menghadapi kebutuhan untuk menaikkan harga produk, untuk menjaga kualitas, dan juga keuntungan yang sehat. Lalu ada tantangan dalam menjaga kualitas produk yang tinggi sambil mempertahankan keuntungan yang baik. Nah, rekan-rekan semua bisa melihat analisis pasar yang terjadi dalam perusahaan kita. Grafik menunjukkan umpan balik pelanggan tentang harga saat ini dan kecenderungan mereka dalam membayar lebih untuk kualitas yang lebih baik. Ada beberapa alasan peningkatan harga dari tim produksi. Yang pertama, bahan baku yang lebih mahal tentunya. Yang kedua, biaya teknologi. Yang ketiga, tenaga kerja yang terlatih. Dan yang terakhir ada growth. Sekian pemaparan dari tim produksi. Apakah dari rekan-rekan semua ada tanggapan? Saya selaku manajer dari marketing ingin menanggapi terkait presentasi yang dilakukan oleh bagian produksi. Menurut saya, perusahaan itu dapat mempertahankan daya saing dalam harga tanpa melakukan peningkatan dalam kualitas produknya. Karena melihat kualitas produk dari kompetitor kita, saya rasa mereka masih di bawah kita. Dan karena itu kita tidak perlu untuk melakukan peningkatan produk. Baik, terima kasih tanggapannya dari tim marketing. Di sini saya akan menanggapi kembali terkait harga produk seringkali mencerminkan kualitasnya. Jika perusahaan tidak meningkatkan kualitas produk, sulit bagi mereka untuk mempertahankan harga yang kompetitif, serta pelanggan cenderung mencari nilai tambah dan produk mereka. Peningkatan kualitas produk dapat memberikan nilai tambah pada produk tanpa melakukan penyesuaian harga, tergantung pada strategi dan juga tujuan perusahaan. Penyesuaian harga harus didasarkan pada analisis dan juga kebutuhan pelanggan yang tepat. Apakah saudara yakin dengan meningkatkan kualitas produk dapat juga meningkatkan keuntungan? Baik, tidak selalu. Meskipun peningkatan kualitas produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, faktor lain seperti biaya produksi, penyesuaian harga yang tepat, dan strategi pemasaran efektif juga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Dari tim produksi sendiri, apakah dapat meningkatkan kualitas produk tetapi menekan biaya produksi sehingga harga pasar yang ditawarkan tidak terlalu tinggi? Sebagai tim produksi, memang sulit untuk secara signifikan meningkatkan kualitas produk sambil menekan biaya produksi tanpa mengakibatkan kenaikan harga pasar yang signifikan. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas produk seringkali membutuhkan investasi tambahan, baik dalam hal bahan baku berkualitas, teknologi produksi yang lebih canggih, atau peningkatan dalam proses pengendalian kualitas. Baik, apakah dari Bapak dan Ibu sudah cukup? Cukup. Terima kasih kepada pimpinan produksi telah memaparkan presentasinya. Selanjutnya kepada pimpinan marketing dipersilakan untuk memaparkan presentasi.
Selamat sore para hadirin yang saya hormati. Saya selaku manajer dari bidang marketing akan mempresentasikan tentang tren harga pasar. Jadi konflik yang terjadi antara tim marketing dan tim produksi dalam konteks peningkatan kualitas produk dan penentuan harga yang tepat. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pandangan antara tim produksi dan juga tim marketing. Sementara itu, tim marketing memiliki pandangan bahwa peningkatan kualitas produk itu tidak diperlukan karena kualitas produk dari kompetitor kita juga masih berada di level yang di bawah kita. Sementara itu, dari tim produksi menginginkan peningkatan kualitas produk. Keprihatinan tim marketing. Penurunan harga pasar, jika dianggap terlalu tinggi oleh konsumen, mereka mungkin akan beralih ke alternatif yang lain, karena lebih terjangkau daripada pesaing. Hal ini dapat mengurangi permintaan dan juga mengakibatkan penurunan penjualan perusahaan. Selanjutnya, daya saing produk. Jika harga terlalu tinggi, produk perusahaan mungkin kehilangan daya tariknya di mata pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan dan juga kehilangan harga pasar kepada pesaing yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang terakhir, kepercayaan dan loyalitas konsumen. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi kepuasan konsumen dan juga mengurangi kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Hal ini dapat berdampak negatif kepada loyalitas konsumen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi citra merek dan hasil penjualan jangka panjang. Berikut adalah solusi yang ditawarkan oleh tim marketing. Yang pertama adalah strategi komunikasi yang efektif. Untuk menjangkau target pasar, kita memerlukan strategi komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah pemaparan harga yang transparan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan loyalitas konsumen, karena dengan memaparkan harga yang transparan, mereka menjadi lebih percaya terhadap produk kita. Dan jika mereka lebih percaya, maka peningkatan penjualan juga pasti akan terjadi. Dan yang terakhir adalah penawaran nilai tambahan. Hal ini juga bisa mencapai target pasar yang kita inginkan, karena dengan menawarkan nilai yang ditambahkan, para konsumen-konsumen kita yang sebelumnya belum pernah mencoba produk kita dapat sedikit tertarik karena penawaran yang kita tambahkan. Sekian saja presentasi dari tim marketing. Saya membuka kesempatan kepada hadirin yang hadir untuk memberikan saran atau memberikan pertanyaan. Menurut saya, selain menurunkan harga, tim marketing dapat mempertimbangkan strategi lain seperti meningkatkan nilai tambahan produk, meningkatkan promosi dan branding, atau menargetkan segmen pasar yang lebih mampu membayar harga yang lebih tinggi. Saya tahu tim marketing merasa khawatir atas rencana perubahan ini, tapi apakah tim marketing tidak mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa konsumen mungkin lebih memilih produk yang menawarkan nilai tambahan dan kualitas yang lebih tinggi, bahkan dengan harga yang lebih tinggi? Benar, perusahaan dapat mengatasi kekhawatiran tim marketing dengan cara mengmasifkan pemasaran yang efektif, supaya kita tidak kehilangan pangsa pasar yang telah kita kuasai sebelumnya. Rencana perubahan ini tidak dibuat dengan asal-asalan oleh tim produksi, ataupun kami menyarankan semuanya kepada tim marketing. Kami juga akan turut membantu untuk menyukseskan rencana ini. Kami tahu betul rencana ini dibuat secara matang. Namun, kenaikan harga yang melampaui 50% tentu memberatkan bagi konsumen, dan kami sebagai marketing tentu akan mengalami kesulitan hal tersebut. Kalau kenaikan harga sedikit ditekan, apa tetap terlalu tinggi? Karena produksi tidak akan berjalan baik jika harga yang ditawarkan sama namun kualitas berubah. Jika ingin melakukan perubahan pada kualitas produk, maka berapa persenkah perubahan tersebut? Kualitas produk naik 20% dengan perubahan packaging 5%. Bagaimana jika harga pasar hanya dinaikkan sebesar 20%? Apakah sudah menutupi untuk biaya produksi? Kalau terkait biaya produksi, itu sudah cukup, namun harus meningkatkan volume pembelian konsumen atau menambah jumlah target pasar. Dengan kualitas baru, masyarakat yang sebelumnya tidak tertarik membeli, berpeluang besar menjadi tertarik dan melakukan pembelian.
Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu jauh sehingga konsumen lama tetap sanggup untuk membeli produk kita. Saya minta kepada tim marketing dan humas untuk memperkenalkan produk dengan kualitas yang baru, yang lebih luas dan masif. Dan jika memungkinkan, tolong terapkan strategi baru agar informasi mengenai produk dapat dijangkau lebih mudah oleh konsumen kita. Baik, jika tidak ada pendapat lagi, kepada manajer marketing dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kepada sekretaris untuk membacakan notulensi pada rapat hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan notulensi rapat pada hari ini, yaitu pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 14.30 sampai 16.00 bertempat di Ruang Mais dengan peserta pimpinan perusahaan, divisi marketing, divisi produksi, staf humas, dan sekretaris. Adapun agenda rapat pada hari ini yaitu peningkatan kualitas produk, yaitu pada hari ini 17 Mei 2024 telah dilaksanakan rapat dengan agenda utama membahas harga setelah peningkatan kualitas produk. Berikut adalah beberapa hasil rapat pada hari ini. Yang pertama, bahwa kenaikan harga sebesar 20% sudah cukup untuk menutupi biaya produksi dengan catatan bahwa perlu meningkatkan volume penjualan. Kedua, didukung dengan memperkenalkan produk dengan kualitas baru secara luas dan masif. 3. Tim marketing dan humas mengembangkan strategi agar informasi mengenai produk dapat dijangkau lebih mudah. Diskusi hari ini memberikan kesempatan untuk menerapkan kenaikan harga produk sebesar 20% guna menutupi biaya produksi dan fokus dengan peningkatan volume penjualan, didukung dengan pemasaran yang intensif dan masif. Dengan catatan, semua peserta diharapkan untuk terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan informasi produk. Tertanda Putri Sulfadlia. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dengan gagasan dan waktunya. Diskusi kita hari ini telah memberikan solusi dan langkah-langkah selanjutnya yang harus kita ambil untuk meningkatkan kualitas produk. Mari terus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di rapat berikutnya. Terima kasih.